check now and share. Jadi kita harus tahu ya, kita bisa mendeteksi dini dari awal, kemudian kita mengetahui kita berisiko tinggi untuk terjadi preeklamsia, segera harus konsultasi. Podcast Educate Healthy and Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Edumi. Educate Healthy and Happy. Di sini episode kali ini cukup istimewa. Kita akan membahas tentang preeklamsi, dan kita untuk memperingati preeklamsi sedunia. Apa itu preeklamsi? Untuk lebih lanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Citra Ferdiana Sari, Kepala Tim Ruang Kebidanan dan Kandungan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani narasumber yang luar biasa cantik, masya Allah, dan tentunya berprestasi, yaitu Dr. Trestiawati SPOG, subspesialis KFM. Halo dokter, apa kabar? Apa kabar semua sahabat Edumi? Dokter, sudah lama tidak jumpa. Ya Allah, makin cantik aja dokter. Ya, makin tua. Cantiknya nggak pudar-pudar. Masya Allah dokter. Jadi di sini kita memperingati Hari Preeklamsi Sedunia ya dok. Sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh dokter untuk memperkenalkan diri dok? Iya, supaya teman-teman yang di Edumi ini tahu siapa dokter Trestiawati SPOG subspesialis KFM. Ya. Silakan dokter. Terima kasih Bidan Citra. Sama. Halo, apa kabar semuanya sahabat Edumi di mana aja? Saya Dr. Trestiawati SPOG subspesialis konsultan feto maternal. Saya berprofesi sebagai dokter kandungan feto maternal di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Sebelumnya saya pengen memperkenalkan juga nih, dokter pernah menjabat sebagai direktur ya dok di RSUD Jenderal Ahmad Yani, sahabat-sahabat Edumi, di tahun 2019 sampai dengan 2021 ya dok. Masya Allah, jadi perjalanan beliau ini sangat luar biasa sahabat-sahabat Edumi. Setelah beliau mengemban pendidikan yang luar biasa ya dok, feto maternal, saya boleh bertanya dok, apa sih dok feto maternal itu dok? Jadi sebetulnya tugas seorang feto maternal itu adalah bagaimana kita menjaga ibu hamil risiko tinggi dengan janin dengan kondisi medis khusus agar bisa lahir sehat dan selamat. Intinya itu sih. Jadi bisa dideteksi dini lah ya dok, si kehamilan tersebut dengan feto maternal. Dan feto maternal ini di Kota Metro baru satu-satunya sahabat-sahabat Edumi, yaitu Dr. Tres ini. Beliau ini sangat luar biasa loh. Dr. Tres ini lulusan FKUI, sahabat-sahabat Edumi, dengan prestasi yang memuaskan ya dok, masya Allah. IPK 3,95, masya Allah, tabarakallah. Jadi di sini kita selain membahas apa itu preeklamsi dok, kita mau sedikit promosi bahwa di rumah sakit kita akan segera hadir dokter subspesialis KFM. Jadi untuk sahabat-sahabat Edumi yang terkhusus ada di Kota Metro, jadi nggak usah jauh-jauh lagi nih kita mau ke mana-mana, karena kita sudah mempunyai dokternya di sini, subspesialis KFM-nya yang akan hadir di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini. Baik dokter, jadi kita sudah perkenalan ke sahabat-sahabat Edumi, kita langsung saja ke tema yang memang kita angkat ini ya dok, tema yang sangat istimewa dan menarik, yaitu preeklamsi. Jadi di sini saya boleh bertanya dokter, apa sih dok preeklamsi itu dok? Sebetulnya ya, kalau preeklamsi itu kan, kalau kita mungkin banyak yang sudah paham, sudah mengerti ya. Preeklamsi itu adalah kan sebenarnya silent killer ya kita silent killer. Karena toto mendadak tesnya tinggi gitu. Nah itu, jadi mungkin kalau bahasa awamnya ya, misalnya preeklamsi itu adalah gangguan atau permasalahan pada plasenta rata-rata ya, atau jembatan yang ibaratnya kalau misalnya kehamilan itu adalah suatu jalan raya. Jalan raya ya. Nah ini ada masalah di jembatannya.
Nah, jembatan itu adalah plasenta. Itu permasalahannya di situ. Sehingga preeklamsi ini tahu-tahu mendadak, yang bermasalah itu adalah yang biasanya dikeluhkan oleh pasien adalah tekanan darah tahu-tahu mendadak tinggi. Gitu. Dan itu kadang-kadang tidak disadari. Nah, itu yang sebetulnya kita harus pahami dari awal. Karena semakin dia cepat dideteksi, semakin cepat kita bisa melakukan pencegahan untuk tidak terjadi preeklamsi. Iya, baik dokter. Untuk tanda dan gejala preeklamsi sendiri itu apa, Dok? Itu tadi peningkatan tekanan darah ya. Yang terutama. Biasanya di atas 140/90. Iya. Tapi harus diingat juga bahwa apabila misalnya tekanan darahnya ada beberapa literatur mengatakan bahwa tekanan darah itu tetap meningkat mendadak. Nah, itu hati-hati. Belum tentu jadi 140/90, tapi rata-rata 140/90 ya. Nah, tapi kalau dia meningkat mendadak, cepat langsung segera konsultasi. Baik. Jadi kalau itu salah satu gejalanya ya, Dok. Ya, ada gejala-gejala yang lain enggak? Misal dengan dia pusing mendadak atau ada sakit kepala mendadak, kemudian dia mual muntah berlebihan, lalu kemudian dia nyeri ulu hati ya, atau dia sesak nafasnya gitu. Itu juga merupakan salah satu gejala dari preeklamsi. Hati-hati. Yang beresiko tinggi terkena preeklamsi itu yang seperti apa sih, Dok? Sebetulnya semua orang tuh bisa terkena preeklamsi ya, tapi memang ada orang-orang yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi itu misalnya antara lain adalah mereka yang pernah preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Berulang ya, Dok? Ya, betul, berulang. Kemudian juga mereka yang terlalu muda, di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun. Berisiko tinggi ya, Dok? Betul. Mereka yang dengan obesitas. Nah, itu bahaya. Sekarang kan banyak nih yang obesitas nih. Ya. Jadi harus diet ya sahabat-sahabat Edumi. Iya, jadi sebetulnya memang kalau misalnya untuk berat ideal sebelum hamil, sebetulnya memang kalau kita ingin mencapai kehamilan yang baik, itu berat badan idealnya sebaiknya sekitar 60 kilo ya untuk tinggi badan rata-rata Indonesia, kurang lebih seperti itu. Supaya nanti pada saat hamil keluhan-keluhannya tidak terlalu banyak dan penyakitnya juga mudah-mudahan bisa dicegah, terutama preeklamsi juga bisa cegah. Untuk kehamilan kembar beresiko juga betul, kehamilan kembar itu juga beresiko untuk jadinya preeklamsi. Atau jarak kehamilan yang yang sebelumnya itu terlalu jauh, dari 10 tahun itu juga bisa beresiko. Itu beresiko. Anak pertama itu juga. Anak pertama itu juga beresiko. Baik, dokter. Nah, untuk preeklamsi sendiri itu, Dok, bisa dicegah atau tidak? Sebetulnya yang tadi saya sampaikan bahwa preeklamsi itu sebetulnya bisa dicegah ya. Pertama itu dengan kita mengatur pada saat kita mau hamil ya, ibaratnya kita harus pakai SIM ya. Jadi pada saat dia muda kita biar tak kena tilang ya, Dok. Jadi intinya kita harus pada saat kita merencanakan kehamilan, kita harus pastikan diri kita sehat. Gitu ya. Satu ya, Dok. Iya dong, harus sehat, suami juga bagus ya. Intinya dipersiapkan ya, Dok. Persiapan itu harus baik ya. Jadi kalau misalnya berat badannya berlebihan atau dia ada obesitas, dia harus diturunkan dulu berat badannya sebelum kehamilan. Nah, tidak hanya berat badannya yang harus diturunkan, tapi juga pola makannya harus dibagusin dulu. Oh gitu. Iya, harus nutrisi yang baik, kemudian juga harus olahraganya juga harus teratur supaya kondisinya optimal untuk saat dia hamil. Begitu. Oh, keren banget sahabat Edumi, sangat jelas sekali ya penjelasan dokter ini. Nah, untuk preeklamsi sendiri itu, Dok. Nah, kemudian nanti kalau seandainya pada saat dia hamil, yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang memang berisiko untuk jadi preeklamsi itu sebenarnya pada trimester 1 atau awal-awal kehamilan di 3 bulan awal kita tuh bisa melihat, oh ini kayaknya bakal resiko deh terhadap preeklamsi. Nah, itu bisa dilakukan pencegahan. Dan memang harus dievaluasi, itu harus dilihat, dimonitor pada saat trimester 1 ya, itu masih bisa dilihat. Dan untuk pencegahannya itu sebaiknya kurang dari 16 minggu tuh. Karena kalau udah dari 16 minggu di mana placenta sudah terbentuk dengan sempurna, itu udah susah lagi mencegahnya. Jadi harus dari awal. Iya. Jadi kalau untuk preeklamsi sendiri itu, Dok, kalau dibiarkan itu berbahaya atau tidak, Dok? Ya. Jadi sebetulnya ya kalau misalnya kita mengingat ya, Citra ingat ya. Ini aku cerita sedikit nih sejarah ya. Ada sejarah teman-teman. Ini cerita yang bisa untuk edukasi teman-teman dan sahabat-sahabat Edumi ya, Dok ya. Jadi gini ya. Dulu kalau misalnya kita membaca sejarah ya, ada tuh ya tahun 1920-an tuh ya di Inggris, di Wales itu ya.
itu kan lagi dalam kondisi susah ya, atau benar-benar mungkin karena perang dunia ya, jadi dia agak. Nah, di mana saat itu terjadi kelaparan yang hebat. Nah, ini kita mau ke belakang ya, kelaparan yang hebat ya. Itu ibu-ibu hamilnya, ya, sebagian anak-anak yang dikandung meninggal, ya, sebagian yang survive, ya, itu dilakukan evaluasi tuh. Pada saat dia lahir, anak itu lahir, akan evaluasi sekitar mungkin 20 tahun kemudian atau 20-30 tahun kemudian evaluasi. Dan anak-anak yang dihasilkan atau yang akibat ibu-ibunya pada saat hamil itu mengalami kondisi yang luar biasa saat itu anak-anaknya itu terjadi penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi. Nah, ini yang sebenarnya kita mau cegah. Karena preeklamsi sendiri itu dia kan merupakan suatu masalah kesehatan sistemik semuanya, ya. Tidak hanya tekanan darah, ya maksudnya tidak hanya sekedar kehamilannya masalah, tapi seluruh pembuluh darahnya juga kurang bagus jadinya kan, karena stres oksidatif yang berlebihan. Iya, betul. Nah, itu yang bikin dampak jangka panjang yang untuk ibu dan untuk bayinya. Ibunya pada saat dia tidak bisa mengkompensasi dengan kondisi pada saat dia hamil, dia dengan preeklamsi. Setelah dia hamil, dia akan menjadi hipertensi kronis. Nah, satu, ini resiko ya, mengerikan sekali ya, iya. Dok, yang kedua, bisa masalah di ginjal. Kan ginjal kita tahu semua ya, organ penting ya. Nah, itu juga bisa beresiko ke arah ginjalnya. Jadi bisa sampai salah cuci darah ya, Dok, ya? Nggak sampai cuci darah sih. Ya maksudnya mudah-mudahan enggak. Tapi maksudnya bisa sudah mulai ada kerusakan nefron ya atau sel di ginjal ya, karena akibat dari paparan stres oksidatif yang luar biasa pada saat hamil, inflamasi sistem yang luar biasa, sehingga pada saat dia setelah lahir dia tidak bisa mengkompensasi saat dia hamil, sehingga terjadi kerusakan yang luar biasa pada tubuhnya, termasuk itu bisa terjadi hipertensi kronis, kemudian juga tadi masalah di ginjal, salah satunya ya seperti itu, dan juga bisa masalah yang lain juga, mata juga bisa. Iya, mata bisa buta juga ya, Dok, ya, maksudnya ya, tidak terapati ya, bisa tidak melihat, ya, gangguan pandangan, ya, belum lagi dia ada gangguan masalah di neuron di saraf, begitu, itu bisa pengaruh ke arah sana. Gitu. Kemudian untuk bayinya, tadi yang seperti saya sampaikan di cerita yang sebelumnya, jadi anak-anak yang dihasilkan dari ibu-ibu yang hamil dengan preeklamsi yang tidak bisa dikompensasi atau tidak bisa diatasi, kan kita tahu ya stunting. Satunya stunting. Tumbuh kembangnya bermasalah. Betul sekali, tumbuh kembangnya bermasalah. Dan yang kita khawatirkan, sekitar 20 tahun, 30 tahun mendatang, anak-anak itu dia mengalami masalah hipertensi, dia mendiabetes atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya tuh. Jadi jangka panjangnya luar biasa ya, Dok ya. Harus dihindari benar namanya preeklamsi nih ya, sahabat-sahabat Edumi. Jadi jangan abaikan dengan tekanan darah yang memang agak-agak nggak normal nih untuk sahabat-sahabat Edumi, terutama untuk ibu hamil. Betul. Jadi kalau misalnya kita hamil itu rata-rata tekanan darah tuh akan menyesuaikan akan turun. Iya. Biasanya kita hamil 120 nih. Nah, saat hamil kita akan turun tuh 100. Itu normal ya. Kadang-kadang ada yang masih 1 sampai 90 gitu ya. Tapi maksudnya dia biasanya pada saat hamil turun 1/1 dia akan turun biasanya. Itu untuk menyesuaikan, itu fisiologis ya atau kondisi normal. Iya, itu kondisi normalnya sahabat-sahabat Edumi. Itu kalau satu ya, ketiga dia akan otomatis dia akan cenderung menyesuaikan. Akan menyesuaikan ya. Dokter, jadi kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu baiknya itu dalam 9 bulan lah, Dok. Mungkin kalau bahasa awamnya ya, Dok ya. Itu berapa kali, Dok, harus diperiksakan itu? Sebetulnya tergantung kehamilan normal apa tidak normal. Iya. Atau maksudnya apakah ibu ini sehat atau dia berisiko tinggi gitu kan. Untuk kehamilan sehat kita kan tahu semua dari WHO kan sudah ada panduannya, setiap makan sampai 10 kali untuk anak pertama, kemudian yang dia multipara bisa 8 kali. Nah, kemudian kalau dia masalah itu ibu itu berisiko tinggi, berarti dari sebelum hamil sebetulnya dia harus evaluasi tuh. Harus mempersiapkan harus mempersiapkan nanti saya hamil kira-kira bermasalah enggak? Kan satu. Kemudian yang kedua pada saat masih 1 itu harus dilihat trimester 2 dan trimester 3 lah minimal itu ya, nanti ambil dilihat dievaluasi. Kalau memang dia terjadi masalah pada saat dia kehamilan mungkin harus lebih sering
Iya, Gitu. tergantung resikonya ya. Ya, Dok, betul, tergantung pada saat kehamilan itu bagaimana. Jadi itu sahabat-sahabat Edumi, jadi ibu-ibu hamil yang beresiko tuh lebih baik dipersiapkan dari sebelum kehamilan ya Betul. Dok. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit komplikasi, salah satunya yaitu preeklamsi ya Dok. Jadi kalau preeklamsi itu kan dia setelah melahirkan itu apakah bisa hilang atau tetap masih ada atau bagaimana Dok? Ya, jadi sebetulnya masa kritis untuk preeklamsi itu tidak hanya hilang pada saat lahir saja. Iya. Walaupun memang kan penyebabnya kan karena plasenta, Iya. sebagian besar ya, walaupun juga ada masalah dari ibu juga. Nah, tapi dia tuh bisa berlangsung kurang lebih sekitar 3 sampai 6 minggu. Setelah melahirkan. Jadi tetap- harus dipantau. Jadi maksud saya pada saat jadi jangan sampai udah lahir alhamdulillah udah sehat. Diabaikan. Hati-hati. Iya. Dia sampai dengan 3 sampai 6 minggu itu harus masalah itu harus bisa badannya dia harus tubuh ibu itu harus bisa mengkompensasi pada saat dia hamil. Iya. Gitu. Jadi harus bagus ya pada saat pada saat setelah melahirkan pun harus baik. Baik, Harus jadi dikontrol. harus kontrol. Jadi itu ya sahabat-sahabat Edumi kita. Jadi kalau sudah melahirkan bukan berarti masalahnya selesai ya Dok ya. Jadi tetap harus Harus hati-hati. Harus hati-hati. Terutama untuk yang beresiko tinggi ya. Nah, Kalau yang kehamilan masalah harus terkontrol, terutama yang beresiko tinggi, yang ada komplikasi penyakit kehamilan ya Dok ya. Ya. Pastinya kalau yang normal mah ya sudah selesai ya Dok ya. Insya Allah baik-baik saja. Kalau yang tetap harus ya, tergantung waspada, ya, waspada. harus waspada. Seorang suami tuh harus suami siaga sampai nanti saat lahiran. Jadi support keluarga itu Iya, penting ya betul Dok. sekali. Jadi Support malam itu keluarga. harus ada yang bantuin megang Oke. bayinya, jangan sedih. Seorang ibu itu harus dijaga dengan baik, malam juga harus tidurnya dengan baik, makannya harus bagus supaya asinya juga bagus, ibunya Iya. juga sehat. Jadi Gitu. ibu melahirkan, ibu menyusui tidak boleh stres. Ya, ibu hamil dan menyusui nggak Iya, boleh tidak stres. boleh stres. Benar, karena kalau dibilang kehamilan itu kalau dibilang berat ya Dok ya. Berat. Dibilang tidak berat ya berat. Ya. Gimana Dok itu kalau ibu hamil itu ya? Sebenarnya support keluarga itu sangat penting Betul, ya Dok. betul sekali Iya. support keluarga. Karena bisa jadi penyakit-penyakit yang tumbuh itu ya karena kurang support keluarga juga. Iya, Dan mungkin dari betul. stres, Iya. dari hal-hal yang lain memicu ya Ya, Dok. betul. Makanan Jadi, juga harus kan mulai kita harus makanan perhatikan jangan stres. Makanannya Makanan juga harus dijaga. bagus ya kan. Betul. Tidurnya juga harus cukup. Betul. Kurangin megang handphone. Oh iya dong. Iya, harus ngurangin lah ya. Nah, scroll Olahraga. TikToknya harus dikurangin. Bukan nggak boleh, dikurangin dikurangin, scroll TikToknya ya sahabat Ya, harus dikurangin. dikurangin. Malam tuh tidurnya cukup. Iya. Ya, jam 8 udah tidur, jam 8 jam 9. Iya. Olahraga kena matahari ya. Betul. Jadi sudah sangat jelas ya gimana cara-cara kita untuk menghindari terjadinya preeklamsi itu. Satu, harus menjaga makanan, yang kedua tidak boleh stres, olahraga, jangan lupa menghindari handphone, mengurangi bukan menghindari, maaf, mengurangi. Ya. Jadi tidur juga istirahat harus cukup ibu-ibu hamil karena kita mempersiapkannya itu sungguh luar biasa ya Dok ya. Kita kan anak itu investasi, Betul. kan itu. Heeh. Jadi kalau kita membangun kehamilan, namanya hamil itu kan membangun ya, Betul, membangun iya. ya. Kita mempersiapkan investasi kita sebaik-baiknya dari sebelum hamil, saat hamil dan saat dia lahir. Betul. Gitu. Jadi satu lagi untuk para suami supportnya sangat dibutuhkan. Termasuk menjaga anaknya pada saat Iya. sudah lahir malam, dibantuin jadi ini ya, istrinya. Dok, harus ikut terjun. Betul. Jangan istri baru melahirkan ditinggal main ya Dok Oh, ya. jangan, Dok. Jadi stres istrinya ya Dok ya. Bisa Jangan, baby jangan. blues. Nanti asinya juga nggak keluar kalau Asinya ini. stres. Nah, Jadi nutrisi itu pentingnya di situ ya. Dia memberikan sebelum hamil, pada saat hamil supaya dia mau nggak berlebihan. Kemudian juga dia bisa mengurangi resiko-resiko yang bisa terjadi pada saat hamil, seperti tadi preeklamsia, diabetes misalnya ya. Kemudian juga pada saat melahirkan dia juga bisa mengurangi postpartum depresi atau postpartum blues Iya. itu bisa. Jadi gini Dok, ini untuk selanjutnya kalau preeklamsi itu kan kalau dibiarkan berbahaya nih Dok. Bisa sampai terjadi apa Dok kalau dibiarkan gitu? Iya, jadi kan kalau kita kan tahu ya bahwa yang namanya severe atau preeklamsia
dengan perburukan ya, itu pada misalnya dia bisa kena otak, dia bisa stroke ya kan, Kejang ya, Dok? kejang Oke, stroke ya, kejang. eklamsi gitu Eklamsi, ya. Kemudian dia di mata itu bisa tadi memang retinopati Iya. atau apa namanya detachment atau dia lepas retinanya itu bisa. Kemudian juga di paru-paru dia bisa menimbulkan udem paru atau sesak nafas yang akibat dari paru-parunya terendam. Nah, juga bisa menimbulkan masalah di jantung juga. Kemudian juga dia di ginjal juga bisa bermasalah, jadi akut kidney injury atau kerusakan di ginjal, di liver juga. Jadi itu semua organ, semua organ. Jadi preeklamsi itu tidak hanya sekedar di rahim aja masalahnya, Jadi semua seluruh organ bisa kena ya, bisa Dok? kena karena Jadi, sistemik dia, inflamasi itulah sistemik. bahayanya preeklamsi ya, Iya. Dok. Jadi jangan main-main. Jadi terburuknya nih, Dok, sampai dengan kematian kah? Bisa Iya. kematian, bisa kematian. Luar biasa ya sahabat-sahabat Edumi. Jadi itulah pentingnya ibu hamil mendeteksi dini ya, Dok, Betul. secara mandiri. Ya, betul. Jadi ibu hamil itu dianjurkan untuk bisa mendeteksi dini secara mandiri, misalnya, Dok, dengan tensi darah di rumah secara mandiri Ya, gitu ya, Dok. ya. Disarankan ya, Dok? Boleh betul. Jadi kan misalnya di rumah ada bidan ya kan. Itu tadi mungkin kita harus evaluasi tekanan darah. Cuma mungkin apa namanya, dan kita harus jaga berat badannya supaya tidak berlebihan. Iya. Kadang-kadang kalau kita udah pada saat kita hamil awal terus kita mual muntah kan agak turun tuh. Tapi begitu mual muntahnya lah noy. Iya. Karena makannya udah enak. Iya, betul. Jadi labas aja ya, Dok. Itu bahaya. Iya. Bahaya di situ. Jadi ibu hamil ini juga harus mengenali angka nih, Dok. Angka tensi darah maksudnya. Iya. Itu harus tahu ya, Dok ya. Jadi misalkan dia dengan tensi segini, oh saya harus begini, saya harus begini. Jadi kalau ibu hamil itu disarankan harus mengetahui tensi darah yang normal itu berapa dan tidak normal itu berapa, sahabat Edumi. Jadi begitu. Iya, jadi yang tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau banyak literatur mengatakan 140/90, Iya, tapi ada betul. literatur yang mengatakan pokoknya terjadi kenaikan pada tekanan darah pada saat hamil itu sudah berisiko. Udahlah. Intinya kalau sudah naik, udah yang beresiko harusnya ya, dia Dok. turun, yang dia harusnya turun. Iya, itu sudah bahaya, Dok, ya. Bahaya. Itu Kenapa kita kalau harus aware namanya ya, dia Dok. turun kok tahu dia naik gitu. Iya. Misalnya pada saat trimester 1 tahu tensi 130/100 apa 100.000. Iya. Hati-hati. Itu kan Iya. kalau misalnya kita lagi nggak hamil mungkin normal ya, misalnya Iya. belum ada 140 kok, santai. Hati-hati. Itu sudah hati-hati tuh. Jadi- Harus waspada. 130 itu kita sudah harus hati-hati Oh iya Dok, dong. ya. Kalau pada saat ibu-ibu dengan apalagi dengan resiko tinggi. Nah, Betul. Intinya pada ibu hamil itu dengan tensi yang 130 itu aja harus sudah berhati-hati, sahabat-sahabat Edumi. Jadi jangan abaikan angka yang segitu. Misal kita sebelum hamil tensi itu tidak apa-apa, tapi ketika kita hamil ya jangan diabaikan ya, Dok. Pokoknya- Harus segera memeriksakan Ya. ke Apalagi dokter. dengan resiko tinggi ya, Iya, yang dengan tadi resiko, saya sampaikan. terutama dengan resiko tinggi. Resiko Ya. tinggi itu yang punya riwayat sebelumnya Ya, atau seperti dengan preeklamsi. umur yang sudah 35 tahun ke Betul, atas ya, Dok. betul, Itu betul. beresiko tinggi. Jadi preeklamsi ini harus benar-benar diperhatikan dan tidak boleh diabaikan ya, sahabat-sahabat Edumi. Tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Trestiawati SPOG Sub spesialis KFM, resiko-resikonya, tanda-tanda gejalanya, bagaimana cara mencegahnya. Tadi sudah lengkap semua ya, Dok, dijelaskan. Mudah-mudahan bisa diterima baik dengan sahabat-sahabat Edumi yang ada di Indonesia lah, Dok ya, bukan di Keto Metro aja. Jadi yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Ya, ini kan dalam rangka World Preeclampsia Oh, Day. iya, Iya kan, jadi preeklamsi sedunia. memperingati hari preeklamsi sedunia. tanggal Jadi- 22 Mei besok. Betul. Jadi untuk ibu-ibu hamil di dunia dan calon ibu hamil Ya, tentunya ya, Dok. betul. Calon Ya. ibu hamil harus mempersiapkan kehamilannya dengan sebaik mungkin. Baik. Jadi sebelum hamil lebih baiknya memeriksakan diri ya, Dok. Meriksakan diri Kalau ke- dengan resiko tinggi, kan preeklamsi, iya. baiknya dia sebelum hamil harus periksa. Intinya semuanya harus dipersiapkan dengan baik sehingga kita mendapatkan investasi anak yang luar biasa ya, Nah, Dok. betul. Oke, karena Iya. itu
nanti berujung di pertumbuhan anak. Ya, kalau betul. kita kehamilan tidak baik-baik saja, otomatis tumbuh kembang anak itu akan bermasalah, Ya, Dok. betul. Dan itu adalah investasi kita sebagai ibu ya, Dok, yang harus mempersiapkan dengan sebaik Sebagai orang mungkin. tua. Sebagai orang tua. kan suami istri. Iya, Harus- suami Jadi istri. istri jangan sendirian aja. Iya, dia suami temenin. harus selalu siaga Iya, dong. betul, suaminya harus selalu siaga ya, sahabat-sahabat Edumi. Kalau suami tidak siaga ya marahin aja suaminya ya. Ya, Dok, ya. kemarin aja suaminya. Gitu. Jadi ada saran, Dok, untuk ibu-ibu hamil yang ada di Indonesia ini, Dok? Ya, jadi intinya kan ini kan dalam rangka World Preeclampsia Day ya, tanggal 22 Mei tahun 2026 dengan tema check now and check. Jadi kita harus tahu ya, kita bisa mendeteksi dini dari awal, kemudian kita mengetahui kita berisiko tinggi untuk terjadi preeclampsia, segera harus konsultasi. Kemudian dan kita juga sebaiknya pada teman-teman yang memang mungkin belum ikut acara ini mungkin bisa disampaikan, diinformasikan juga. Iya, oke. Terima kasih Sama-sama, banyak, Dokter Brand Tresti Citra, yang Awati, cantik, luar SPOG, biasa. subspesialis KFM. Dan ingat sahabat-sahabat Edumi, kita sudah punya dokter subspesialisnya KFM di Kota Metro ya, Dok. Jadi jangan khawatir, kira-kira akan hadirnya kapan, Dok? Saya sudah hadir. Oh, dokter sudah hadir. Cuma memang kan untuk bisa berjalannya pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sarana pendukung Oke. yang nanti sedang disiapkan Oke. oleh manajemen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Iya, Mudah-mudahan. doakan ya sahabat-sahabat Edumi. Jadi dokter sudah bisa kembali ke rumah sakit tercinta kita, ke rumah tercinta kita, biar bisa melayani sahabat-sahabat Edumi dengan sebaik-baiknya ya, Dok ya. Jadi bisa mendeteksi dini kehamilannya yang sangat diharapkan itu tadi ya, Dok ya, supaya menghasilkan investasi yang luar biasa untuk masa depan. Baik, dokter, cukup sekian dan terima kasih ya, Sama-sama, dokter. terima kasih. Mohon Saya juga maaf terima bila kasih. ada salah-salah kata. Sama-sama saya juga. Iya. Baik, sahabat-sahabat Edumi, itulah tadi sepintas tentang apa Nah, nanti preeclampsia. hari Rabu kan ada lagi kita. Oh, hari Rabu ada lagi ya, Dok ya? Oh iya, hari Nanti Rabu ada sebenarnya lagi. lebih jelas di hari Heeh. Rabu. Nanti kan bisa di-share juga ya di IG ya, Mbak ya. Nanti bisa kita lihat juga di Oh, IG. hari Rabu tuh mau ada apa, Dok? Jadi itu masih dalam rangkaian ya, masih dalam dalam rangkaian rangka. World Preeclampsia Day. Heeh. Nanti hari Rabu kita ada rencana untuk mengadakan seminar mengenai preeclampsia, bagaimana kita memutus rantai preeclampsia ini, Oke. ya kan, dengan mencegah dampak jangka panjang pada ibu-ibunya, kemudian juga kita menjaga generasi mendatang. Nah, juga kita akan melakukan diskusi kasus sulit yang ada terutama di Kota Metro ya. Luar biasa. Nah, habis itu nanti kita juga ada demo USG pada pemisahan ibu hamil risiko tinggi. Gitu. Untuk demo USG-nya itu sendiri di mana, Dok? Di sini nanti. Oh, di sini. Di Masya sini. Allah, sahabat-sahabat Edumi, nanti mau ada demo USG di rumah sakit kita ini Iya, ya, insya Dok. Allah hari Rabu besok. Rencananya di hari Rabu. Acara dari Rabu, cuma mungkin nanti untuk masyarakat nanti mungkin bisa follow aja IG Ahmad Yani ya, tunggu Oke. aja. Di situ lebih lengkap sahabat-sahabat Ya. Edumi, pembahasannya lebih jauh lebih lengkap ya, Dok ya. Kalau ini pengantar ya, Dok, istilahnya kita Ya, ini ya, Dok. pengantar. Oke, pengantar. Oke, baiklah. Sekian untuk podcast kita kali ini di Edumi ini, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Edumi ya, Dok ya, terutama untuk calon ibu hamil dan ibu hamil, semoga mendapatkan yang terbaik dari kehamilannya. Dan kita dukung Dokter Tresti Awati ini sebagai dokter subspesialis KFM ya, Dok ya. Terima kasih banyak ya, Sama-sama. Dok. Edumi Podcast, educate, healthy and happy. Terima kasih semuanya. Stay happy, stay beautiful. Oke,